Baik, lalu kita akan menuju ke stop set yang ketiga, yaitu Menara Siger. Menara Siger ini berada di kawasan wisata Menara Siger, Bakauheni, Lampung Selatan. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin menyeberang di Pelabuhan Bakauheni gitu ya, dari pelabuhan pun sudah terlihat di suatu tinggian di puncak perbukitan gitu, terlihat bangunan Menara Siger yang cukup ikonik di Provinsi Lampung. Nah, di stop set 3 ini kita bisa melihat morfologi yang cukup bagus gitu ya, yang mencerminkan morfologi di bagian selatan atau tenggara di eh, Provinsi Lampung, nanti akan menerus ke arah Kota Bandar Lampung. Jadi di sini kita bisa melihat jajaran perbukitan sisa vulkanik. Morfologinya sangat terlihat, baik itu di peta topografi, di Google Earth, maupun secara kenampakan visual di lapangan pun sudah terlihat perbukitan sisa vulkanik ini. Mengapa kita sebut sebagai perbukitan sisa vulkanik? Karena litologi dari uh, perbukitan ini, penyusun dari perbukitan ini adalah didominasi oleh material-material atau endapan-endapan piroklastik dari erupsi gunung api purba masa lampau. Jadi kalau kita lihat di peta geologi lembar Tanjung Karang, penyusun perbukitan sisa vulkanik ini didominasi oleh formasi Lampung atau tuf Lampung. Jadi morfologinya adalah perbukitan karena disusun oleh lebih dari satu bukit. Lalu litologi penyusunnya adalah pyroklastik atau aktivitas vulkanik, dan sudah mengalami pengerosian, lalu mungkin pengerukan yang diakibatkan oleh pembangunan jalan tol, pemukiman dan lain sebagainya, maka bisa kita sebut sebagai perbukitan, morfologi perbukitan sisa vulkanik di sini. Lalu di bagian bawah, bagian dataran ini juga terdapat morfologi yang cukup khas, yaitu dataran antar bukit. Mengapa kita sebut dataran antar bukit? Karena dataran ini diapit oleh dua perbukitan gitu ya. Yang pertama di sini dua bukit gitu juga bisa kita sebut sebagai antar bukit. Ini bukit yang pertama di sini, lalu bukit yang kedua di sini. Lalu di tengah-tengahnya terdapat suatu morfologi dataran seperti itu ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai morfologi dataran antar bukit. Nah, di gambar yang berikutnya kita bergerak lebih ke arah selatan. Di sini bisa kita lihat morfologi perbukitan sisa vulkanik juga. Dia akan berhenti di sini, di garis merah ini. Lalu dataran antar bukit juga sampai sini kemungkinan, yang banyak dipadati oleh penduduk itu di dataran rendahnya. Lalu di sini kita juga punya morfologi dataran aluvial. Jadi dataran aluvial itu kan dataran yang dibentuk oleh hasil pengerosian atau hasil transportasi dari morfologi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kita asumsikan di sini mungkin ada sungai gitu, maka sungai akan mengalirkan endapannya, lalu dia akan menumpuk di suatu dataran, dan dataran itu disebut sebagai dataran aluvial. Mengapa kita tidak sebut sebagai dataran antar bukit? Karena memang dia di sini relatif tidak diapit oleh dua bukit secara morfologi. Nanti kalau misalkan teman-teman menemukan ada dataran yang diapit oleh dua bukit, maka teman-teman bisa memberi nama atau mengklasifikasikannya sebagai dataran antar bukit juga. Lalu agak jauh ke depan kita lihat ada garis pantai timur Sumatera di sini. Itu pertemuan antara laut dan darat. Di sini ada kawasan pelabuhan penyeberangan Bakauheni yang saya gambar sebagai di garis kuning ini. Lalu agak kejauhan di sana di tenggaranya itu kan kita lihat ada kawasan hutan bakau atau kawasan mangrove. Nah, kawasan mangrove ini sangat penting ya teman-teman, untuk kita lestarikan gitu kan, kita jaga sehingga ini menahan proses abrasi secara alami dari arus air laut gitu ya, atau gelombang laut. Nah, itu
mungkin yang bisa kita lihat di Menara Siger atau di stop set 3 ini.